Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih juga sama Bu Noni yang sudah menyempatkan waktunya malam-malam untuk kami dari kelompok KPI D5 untuk mempresentasikan hasil selama berjalannya profesi kehumasan yang telah kita lakukan dengan target kita di warung makan Ibu Susmiati, tepatnya ibunya Lela, selama 1 semester ini. Jadi terima kasih juga buat teman-teman kalau misalkan ini sinyalnya terkendala, teman-teman bisa mematikan videonya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Untuk antisipasi sinyalnya teman-teman bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi nantinya di sini kita akan mempresentasikan yang mana ini sudah sesuai dengan sudah Elsa share screen dan di situ per tanggal kita akan mempresentasikan sudah ada namanya masing-masing. Jadi nanti untuk ini yang mulai tanggal 11 Oktober itu awal-awal ketika dulu waktu UTS kita presentasikan Bu Noni, kemudian mulai mulai ada proyek baru lagi, mulai kita mengerjakan setelah UTS itu kita tanggal 18 November kalau nggak salah ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau salah di 30 November. Ini kebalik. 14 sampai 30 November 18. Gitu. Mungkin ini langsung saja kita mulai teman-teman. Jadi yang pertama pada tanggal 11 Oktober itu kita ada menentukan target, kemudian melakukan survei berdasarkan dengan analisis pribadi yang nantinya akan disampaikan oleh Lela Listiana. Mungkin nanti dapat disampaikan dengan secara singkat saja karena waktu itu dulu kita pernah mempresentasikan progresnya kita sejauh mana. Kemudian menganalisis strategi analisis survei awal kita yang nantinya akan Elsa sampaikan sendiri. Itu untuk Lela, silahkan bisa memulainya untuk mempresentasikan. Pada tanggal 10 seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, tanggal tersebut kita menentukan yang akan kita dan masukkan atas di warungnya Ibu Susi. Target yang yaitu warung ikan Susmiati. Kemudian setelah kita menentukan target, kita akan survei berdasarkan dengan analisis pribadi, yaitu yang pertama warung makan, bahwasanya ada beberapa masalah yang terjadi atau yang sedang dialami oleh warung makan ikan Ibu. Lela, sinyalnya putus-putus. Bisa cari tempat Maaf. Ya. Halo, Lela, masuk? Halo. Ya, lanjut. Ya, yang pertama yaitu masalah tentang Halo, Lela. Dengarkan suara. Tadi lancar, sekarang putus-putus lagi, Lela. Halo. Ya, oke. Lela, dilanjut. Ya, mungkin aku menambahi sedikit apa yang disampaikan Lela, mungkin memperjelas aja sih Bu, itu menentukan target. Itu dulunya kita ada 2 target, namun yang setelah berdiskusi jauh-jauh ketika Zoom Google Meet pertama sama Bu Noni itu kita ternyata tidak mumpuni kalau misalkan dengan target yang satunya, akhirnya kita memutuskan untuk memilih 1 target saja. Kemudian melakukan survei berdasarkan analisis pribadi karena ini ketika kita sudah memutuskan klien mana yang akan kita ambil, kemudian waktu itu kebetulan kliennya adalah ibu warung makannya di ibunya Lela sendiri, kemudian Lela menganalisis
kasus-kasus apa namanya permasalahan apa yang menjadi kendala di perkembangan untuk warungnya Lela itu sendiri, Bu, seperti itu. Kemudian ketika Lela sudah memperoleh analisis pribadinya sendiri, di-share ke grup, kemudian kita berdiskusi bersama, itu apa namanya, kita harus menentukan strategi apa yang tepat untuk apa problem yang dilakukan, apa yang dihadapi oleh ibunya Lela gitu, maksudnya strategi apa yang tepat untuk digunakan kayak gitu. Kemudian kita waktu itu menghasilkan terkait untuk warung makannya ibunya Lela itu terkait dengan promosi dalam bidang promosi, dan kemudian apa namanya penentuan tempat titik warung makannya itu yang sudah strategis sebenarnya, Bu, hanya saja pesaingnya di sana itu banyak seperti itu. Itu untuk tanggal 11 Oktober yang kita lakukan. Kemudian tanggal 12 Oktober 2020 ini ada penentuan klien secara pasti tadi untuk fixnya yang akan disampaikan oleh Zahro. Silakan Zahro. Iya. Masalah dalam pengerjaan proyek bimbang menentukan target karena banyak pendapat mengenai menyelesaikan masalah. Halo Zahro. Membuat kita... Suaranya putus-putus Zahro. Di kondisi pandemi, tetap menyelesaikan ini kesepakatan bersama dengan berdiskusi melalui WA untuk dan siapa target yang akan kita lakukan. Masalah dalam usahanya, masalah dalam proses berdiskusi lewat WA group. Mohon maaf, ini sinyalnya Zahro kah? Ulangi lagi. Iya, tadi nggak jelas secara itu suaranya si Zahro. Saya bisa. Iya. Elsa, tolong dilanjut. Oke, ya. Terima kasih Zahra. Jadi Bu Noni itu apa yang disampaikan Zahra tadi juga terwakilkan oleh apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya ketika ada 2 klien tadi, akhirnya kita memutuskan dalam 1 klien menjadi warung makannya Ibu Lela, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Kemudian ini berdiskusi terkait strategi yang tepat untuk klien. Ini akan disampaikan oleh semuanya tim. Jadi nanti misalkan ini saling menambahi saja bahwasanya pada tanggal 19 Oktober itu kita melakukan diskusi terkait strategi yang tepat untuk klien kita itu apa gitu. Nah, karena masalah yang dihadapi waktu itu adalah kalah saing dengan warung yang lain, kemudian pendapatannya juga menurun karena masa pandemi juga, kemudian warung terlihat tidak menarik dan juga lokasinya yang sebenarnya strategis, hanya saja karena banyak pesaing tadi saja sih Bu. Gitu. Kemudian strategi yang kita ambil itu ketika kita melakukan diskusi dengan tim itu membantu untuk merubah suasana warung agar terlihat lebih menarik. Mungkin nanti akan misalkan dengan banner itu nanti kayak yang awal kita sampaikan itu sih Bu. Seperti itu. Kemudian penjualan melalui media sosial yang strategi kita gunakan waktu itu untuk memanfaatkan media sosial karena di masa pandemi ini emang banyak banget yang jualan makanan gitu sih Bu. Itu kurang lebihnya tanggal 19 Oktober. Kemudian tanggal 26 Oktober survei secara langsung ke lokasi yang akan disampaikan oleh Misbahul Fuadi. Silakan Fuad.
berkunjung ke warung Ibu Susmiati dalam 2 minggu terakhir. Pada saat Ibu Susmiati menyebutkan sudah dari pendapatan yang dulu turun drastis yang 150 per hari, sekarang sudah mulai normal dan belum kembali seperti semula, tapi lumayan ada kenaikan sedikit pelanggan. Solusinya tetap memberikan pelayanan dengan di jalan harinya, dan promo-promo setiap hari tetap berlanjut, seperti memposting background warung dan lokasinya posting daya dan modal untuk merenovasi warung karena kondisi warungnya memang tidak terlalu besar, tapi dari tim mencoba untuk menarik selanjutnya. Sudah Mbak. Ya, gimana Mas Fuad? Udah Mbak. Hah? Udah? Oke. Kemudian terima kasih Mas Fuad. Ya, menambahi Mas Fuad. Silakan Mbak Lela. Halo. Terkait dengan pendapatannya itu memang dari bulan ini minggu perharinya pendapatannya itu naik turun seperti itu. Ya, halo. Lela, masih ada tambahan lagi? Lanjut Mbak Elsa. Ya, terima kasih Mbak Lela atas tambahannya terkait pendapatan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Bu Noni, kita untuk menuliskan pendapatan per hari. Nanti akan kami sampaikan di pembahasan selanjutnya, Bu. Oke, lanjut aja ke Mas Magnun yang akan menyampaikan terkait kegiatan kita pada tanggal 30 Oktober 2020. Silakan Mas Magnun. Oke. Nah, untuk aktivitas di tanggal 30 Oktober 2020 yaitu kita mengalami masalahnya saat ini warung sudah mengalami kenaikan tiap harinya. Nah, solusinya tetap kita mengandalkan promosi media sosial untuk membantu penjualan ikan. Nah, perkembangan warungnya. Nah, sementara kami sendiri tidak berkunjung, tapi kami tetap melakukan kontak melalui WA. Nah, Halo. Halo. Ya. Iya, lanjut, saya dengar. 14. Masih apa udah? Mas Magnun? Udah. Oke, udah. Jadi intinya pada selanjutnya itu iya Mbak Lela, silakan. Dari awal. Nah, dari solusi dari kita ini membuat akun sekitar 1 bulan yang lalu, dan hasil minggu ini ternyata dari kita lakukan di Instagram itu gagal. Yang pertama memang pengikutnya yang
pengikut, jadi tidak ada yang informasi yang kita lakukan itu dari mereka yang dari Instagram kan media sosial yaitu lewat WhatsApp, di mana kita membuat story, kita khusus ternyata ada salah satu orang teman kita order, jadi katakan melalui media sosial berhasil. Bisa dengar suara saya? Bisa. Halo? Ya, Bisa. Intinya itu gagal, alias tidak mendapat orderan sama sekali. Sedangkan lewat WhatsApp kita masih mendapat, buktinya halo? Iya, lanjut. Halo? Lanjut. Ya, mohon maaf ini sinyalku rada susah, tapi aku masih bisa mendengarkan pakai ini yang satunya. Silakan Nela. Ya aja, kemudian Udah. sosialnya itu cuma 2. Ya, lanjut. Yang sampaikan 2020 sama Ya, halo, tes. Ya. Suara Elsa kedengeran, soalnya ini sinyalnya ternyata agak susah ya. Oke. Kedengeran ya Bu ya. Oke. Terima kasih Mbak Lela udah menyampaikan terkait ini. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 30 Oktober itu memastikan keefektifan strategi tadi sudah disampaikan oleh Mas Makmun. Kemudian kita masuk ke tanggal 14 November yang akan disampaikan oleh Mbak Zara mengenai memastikan progres sejauh mana progres yang kita lakukan yang telah dievaluasi oleh Bu Nonik. Silakan Mbak Zara. Di tanggal itu salah tanggal, aslinya tanggal 24 November 2020. Berkunjung bareng Ibu Grace, warung ikan bakar Bu Susmiati. Pendapatan belum kembali seperti warungnya masih sama, belum ada perubahan, dan banner juga masih sama. Ide dan saran dari kami kemarin tidak dilakukan alias gagal. Benar warung dan lokasinya, menu makan dan promonya diposting di media sosial juga, dan tidak bisa membantu biaya dan modal untuk merenovasi warung karena memang tidak terlalu besar. Agar terlihat menarik.
Seperti itu. Lanjut Mbak Elsa. Ya, terima kasih. Wah, susah. Buat di laptop juga. Oke, langsung namanya tanggal 19 November ya 2020. Mbak Lela untuk menyampaikan, silakan. Nanti kalau bahan bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Baik, untuk pendapat warung Ibu ini saya jelaskan pendapatan hari Minggu saja ya. Soalnya ini saya sudah menulis dari teman-teman sudah menulis semuanya dari hari Senin sampai Minggu selama 4 minggu atau 1 bulan itu kita sudah menulis, tapi takutnya nanti kelamaan kalau menjelaskan semua. Ini saya ringkas aja di pendapatan per hari minggunya aja, karena setelah kita total dari pendapatan per hari, ternyata hari Minggu lah pendapatan yang paling banyak dihasilkan oleh warung ikan bakar Ibu Susmiati, yang mana hari Minggu pertama itu mendapatkan hasil Rp150.000. Kemudian minggu kedua mengalami kenaikan, mendapatkan hasil Rp270.000. Kemudian minggu ketiga ternyata menurun dan mendapatkan hasil Rp225.000. Kemudian naik lagi minggu keempat mendapatkan hasil Rp245.000. Halo Bu Noni. Ya, dengar. Saya dengar. Itu ternyata pendapatan per harinya tidak. Ya, pendapatan per minggunya yang mana hari Minggu adalah hari libur, di mana pendapatan mungkin lebih banyak dari hari-hari biasa, ternyata pendapatannya seperti itu. Jumlahnya hanya segitu. Tidak, per minggunya tidak selalu naik dan juga tidak turun, tapi naik turun. Begitu, Bu. Ya. Kemudian tanggal 26 Desember 2020, yaitu diskusi akhir lewat grup WA. Hasil akhirnya lewat grup WA. Silahkan Mbak Elsa penyampaiannya. Halo? Ya Mbak Lela, terima kasih ya. Halo? Iya, halo. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Lela untuk tadi udah disampaikan terkait pendapatannya. Kemudian mungkin Mbak Lela tadi menyampaikan belum ya terkait strategi bahwasanya terlebih banyak menggunakan media WhatsApp daripada untuk Instagramnya, dan bahkan Instagramnya kita udah nggak ini lagi. Halo Mbak Lela. Halo, ini langsung disampaikan hasil akhirnya. Iya, laporan hasil logbook yang akhir saja langsung. Iya, nggak apa-apa, monggo. Pada intinya, hasil yang telah kita capai untuk membantu warung ikan bakarnya Bu Susmiati, yang pertama, saya sampaikan ya. Iya. Halo? Ya, lanjut. Ya. Yang pertama, kita sudah melakukan bimbingan dari Bu Noni kemarin yang suruh membuat promo seperti itu. Kita sudah melakukannya, kita sudah membuat promo pembelian ikan bakar, dan itu sudah terrealisasikan, sudah dijalankan oleh Ibu Susmiati pada saat dia jualan. Nah, itu sudah terrealisasikan. Kemudian penambahan tempat makan atau angkruk. Biasanya
kan warungnya warung desa wisata ya Bu. Jadi di sana itu tempatnya itu ada angkruk gitu loh. Kalau bahasa Jawa itu angkruk. Itu seperti tempat makan kayak gubuk kecil-kecil gitu loh Bu. Nah kemarin itu Ibu Susmiati sudah membuat tambahan gubuk untuk tempat makan pengunjung. Seperti itu ada tambahan. Jadi ada perubahan sedikit dari warungnya tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu akan untuk mengganti warung dan ini sudah terrealisasikan pada Senin hari saya terus hasil yang sudah dicapai tadi promosi WA WA tersebut. Kemudian hasil yang gagal kita capai yaitu pembuatan banner. Ternyata solusi dari kita tentang pembuatan banner yang gagal. Kemudian ada daftar menu yang juga belum diganti atau belum diperbarui. Seperti itu. Itu adalah hasil yang telah gagal kita capai. Sudah? Sudah. Iya Bu, sementara sampai situ dulu, sorry karena saya rasa ini. Terima kasih Mbak Lela. Silakan Bu Noni untuk memberikan tanggapan. Iya, baik. Terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan oleh tim ikan bakar Bu Susmiati. Nah, jadi next time kalau bikin presentasi lebih sistematis lagi gitu ya, biar lebih menarik. Jadi kalau orang jalan gitu lihat tampilan fisik dulu gitu udah seneng gitu ya. Nah, kalian ketika melakukan presentasi bagaimana kemudian men-teasing orang untuk tertarik dan penasaran dengan apa yang akan kalian presentasikan. Nah, itu salah satu bagian dari teknik public speaking, gitu kan. Kalau lebih lengkapnya nanti tanya Pak dosen public speaking, gitu ya. Oke. Yang kedua, ada beberapa catatan terkait dengan proyek yang kalian kerjakan selama sejak awal perkuliahan ya sampai di minggu terakhir mata kuliah kita gitu. Jadi beberapa hal ini yang ingin saya sampaikan dan mungkin jadi pertanyaan buat kalian yang harus kalian jelaskan di sesi presentasi ini adalah satu, saya coba cek di logbook yang book ini ada sedikit perbedaan yang mungkin harus kalian jelaskan. Perbedaannya itu di aktivitas tanggal 26 Oktober dan 30 Oktober di logbook yang pertama. Tapi di logbook yang kedua atau di logbook yang final yang kalian kirimkan ke saya itu tidak ada. Gitu. Jadi hilang itu aktivitas di tanggal itu. Gitu. Kemudian jadi setelah di logbook yang final ini setelah tanggal 19 Oktober itu 26 Oktober dan 30 Oktober hilang, langsung loncat di 14 Oktober dan 28 Oktober, kemudian 26 Oktober. Nah, yang pertama tadi, kenapa loncat tidak ada? Kemudian yang kedua adalah di logbook yang 8
November, kemudian yang terakhir adalah logbook 26 Desember. Artinya aktivitas kalian di terakhir 26 Desember dan sebelumnya adalah 28 November. Itu rentang 1 bulan terakhir ya. Gitu. Itu tidak ada aktivitas selama 1 bulan terakhir pasca presentasi pertama. Apakah tidak ada aktivitas yang kalian lakukan? Gitu, karena di logbook itu tidak tercatat aktivitas itu. Gitu. Nah, itu yang aktivitas di logbook gitu. Yang kedua adalah ketika tadi kalian menyampaikan bahwa beberapa strategi yang sudah dilakukan, salah satunya mengganti suasana warung, kemudian penjualan melalui medsos. Nah, perlu menjadi catatan kalian harus mencari bagaimana strategi yang tepat yang bisa dilakukan. Apakah selalu menggunakan Instagram itu strategi yang tepat? Belum tentu gitu loh. Karena kan karakter kliennya, karakter konsumennya itu bisa jadi beda. Jadi belum tentu bahwa media sosial Instagram itu jadi strategi yang tepat. Dan itu sudah kalian buktikan sendiri kan? Ketika kalian mungkin mengelola akunnya juga kurang maksimal, kemudian juga calon klien atau target dari ikan bakar Bu Susmiati itu nggak di situ, nggak di Instagram gitu, tapi mungkin di medsos yang lain, di Facebook mungkin atau di WhatsApp Story, status gitu, bisa jadi. Jadi pastikan cari strategi yang benar-benar tepat. Nah, caranya bagaimana? Kembali ke awal ketika analisis situasi, siapa sih target kliennya Bu Susmiati ini di ikan bakar ini, gitu kan? Nah, analisis situasinya di awal bisa dipelajari dengan bagaimana mengidentifikasi klien. Salah satunya dengan cara menggunakan analisis SWOT. Nah, apa itu analisis SWOT? Kalian sudah jabarkan tadi di laporan ada masalahnya apa, tapi cari keunggulannya apa. Di presentasi sebelumnya sudah saya sampaikan. Mungkin dari harganya, ya kan? Mungkin dari rasanya, mungkin dari menu-menunya, ya kan? Mungkin dari tempatnya. Nah, itu yang harus dieksplor ketika kalian ingin mencapai tujuan utama yang menjadi fokus. Nah, sekarang tujuan utamanya apa? Tidak terjelaskan di sini. Di presentasi sebelumnya saya sampaikan tujuan utamanya apa? Branding. Branding apa? Branding ikan bakar Bu Susmiati yang ada di kawasan objek wisata, apa itu namanya, lupa saya, kan gitu. Nah, jadi tujuan kalian hanya branding aja. Bagaimana perencanaan membranding warung ikan bakar Bu Susmiati ini, gitu. Jangan kemudian terjebak dengan penjualan, ya kan? Karena target atau fokus tujuan utamanya bukan di penjualan. Fokus utama kalian ada di branding, gitu. Ketika nanti muncul penjualan naik, gitu kan? Tadi penjualan naik turun, karena itu bukan tujuan sebenarnya. Tapi kemudian ketika penjualan dari ikan bakar Bu Susmiati naik, berarti itu adalah bonus yang didapat karena treatment branding yang sudah kalian lakukan selama proyek itu bisa jalan, gitu. Jadi namanya branding berarti ngenalin ikan bakar ini loh ke semua orang, gitu. Bukan menjual, tapi mengenalkan. Nah, ketika ada yang beli, itu bonus. Jadi kalian jangan terjebak. Ini beberapa kali selalu terjebak, dan ini sudah saya sampaikan di presentasi awal, ya kan? Masalah pendapatan tidak maksimal. Ya, kembali pada fokus utama di awal proyek. Ingin branding, apa ingin menaikkan pendapatan, kan gitu.
saya pertanyakan lagi, dan ini saya ulangin lagi dari apa namanya presentasi yang sebelumnya. Ini yang kedua, poin kedua. Poin ketiga adalah membuat media dan publikasi. Nah, tadi membuat akun Instagram untuk promosi gagal gitu kan. Nah, apakah kemudian media yang cocok itu adalah Instagram, medsos? Belum tentu. Jangan-jangan memang yang paling tepat bikin media dan dipublikasikan adalah bikin selebaran nih. Pamflet-pamflet apa yang brosur-brosur. Bisa jadi seperti itu. Karakter apa namanya target sasaran ikan bakar Bu Susmiati. Mungkin bisa ditempelin di mana atau mungkin bisa dibagi di ruang publik ya, di tempat apa namanya yang banyak orang lah gitu. Nah, karena ini pandemi kan nggak mungkin kalian sebar di tempat publik. Mungkin bisa ditempelin di ruang publik, ya kan? Ditempelin di ruang publik, bukan disebarin ke orang-orang. Itu bisa. Jadi kalau orang lewat tempat strategis, ada nih di kawasan wisata ada ikan bakar Bu Susmiati yang ikannya selalu segar atau punya bumbu sambal yang spesial, gitu-gitu kan lebih dapat brandingnya sebenarnya gitu. Jadi melakukan promosi lewat WA lebih efektif ya bisa jadi. Nah itu bagaimana kemudian aktivitas promosi di WA itu tidak tergambar dengan jelas di aktivitas di logbook dan di lampiran. Jadi di lampiran itu kurang detail. Misalnya apa yang kalian posting di WA status itu nggak ada kan? Padahal misalnya bisa aja. Nah, misalnya bisa aja di capture. Enggak. Kenapa? Aduh, ini kok Belum saya screen kemarin. Nah, iya, jadi lampiran itu kurang lengkap karena nggak tercapture aktivitas kalian. Misalnya kalian posting menu gitu ya, di capture aja. Oh, ini bagian dari aktivitas yang kalian lakukan selama 1 bulan terakhir misalnya. Nah, hal-hal seperti itu belum tergambar. Itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Itu dan silakan kalau ingin merespon dari apa yang sudah saya sampaikan atau mungkin bisa menjawab pertanyaan saya gitu. Silakan. Maaf, baru masuk tadi keluar Bu, sinyalnya buruk. Ya, siapa yang bisa lah yang dari tadi dengar. Ini kok laptop saya berkedip ya. Ya, terima kasih Bu Noni. Jadi Lela tadi Bu Noni menanyakan terkait beberapa hal. Salah satunya adalah apa namanya strategi yang kita gunakan. Kemudian kita fokusnya itu tujuannya di apa, di branding apa, di penjualan gitu. Karena dari hasil yang diamati dan dilihat Bu Noni saat ini yang kita presentasikan adalah lagi-lagi kita fokusnya hanya di penjualan gitu Lela. Iya. Iya, fokusnya di penjualan yang Bu. Tapi di awal waktu di presentasi ini fokus ke branding loh. Presentasi sebelumnya. Presentasi yang di UTS. Iya. Nah, itu berarti harus difokuskan lagi apanya gitu. Itu catatan dari saya gitu. Baik, Bu. Silakan lanjut lagi. Ya, mungkin untuk kalau proses apa namanya PowerPoint-nya ini karena kemarin tuh kita sempat apa namanya kayak di grup itu kayak padu-padu sendiri bingung ini sebenarnya saya gitu Bu. Jadi aduh ya udah kita sempat banget ini dengan kesibukan masing-masing yang slow respon dengan pekerjaannya masing-masing gitu loh Bu. Jadi kita ya sudah ini kita kemarin bagi tugas yang membuat PPT nanti si Zahro dan juga Pak gitu. Kurang persiapan Bu, mohon maaf. Ya, Bu, mohon maaf. Ini kurang maksimal ya, sebenarnya saya. Gini, Oke. Ya, oke. Next time ketika kalian punya
ya proyek yang serupa lah, atau kalian diminta melakukan hal lain yang nggak jauh beda dengan apa yang kalian lakukan sekarang, kembali lagi dipikirkan tujuannya apa. Jadi itu yang akan menjadi fokus kalian. Gitu. Jangan kemudian terjebak dengan hal-hal lain gitu. Ketika fokusnya penjualan, ya berarti ya target kalian harus bisa menaikkan penjualan, ya kan? Tapi ketika fokus kalian, tujuan kalian branding, ya bagaimana kalian bisa melakukan strategi branding yang maksimal. Udah, that's it. Itu aja gitu. Itu kerja humas seperti itu. Jadi harus fokus apa yang harus menjadi tujuan gitu. Ya, next time seperti itu. Ini saya rasa akan sangat berguna ketika nanti kalian melakukan magang. Ada mata kuliah magang kan? Nah, kalian nggak harus magang di tempat media atau kaitannya dengan jurnalistik, tapi kalian bisa magang di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kehumasan di bidang yang menjadi fokus ilmu kalian. Nah, ketika jadi humas, bagian humas, apalagi humas corporate, iya hal-hal seperti ini dilakukan. Corporate itu misalnya kalian bekerja di produk Lifebuoy atau Unilever lah gitu-gitu. Hal-hal yang kaitannya ada produknya, ini pasti akan dilakukan. Gitu. Jadi ini bekal yang penting saya rasa buat kalian melangkah ke selanjutnya. Saya rasa itu catatan dari saya. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu Noni. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi lagi apa yang disampaikan oleh Bu Noni. Halo teman-teman. Masih mendengar suara Elsa kah? Masih. Yang lainnya. Gimana yang lainnya mau ada tambahan? Yang lain, halo Bu Noni. Ya. Yang lain silakan merespon. Ini berarti tugas proyeknya sudah sampai di sini atau masih berlanjut, Bu? Ini kan Ya, sudah tahap kalian mau mata kuliah profesi kehumasan. Enggak, sebenarnya gini, secara mandiri, proyek ini bisa kalian lanjutkan untuk kepentingan ikan bakar Bu Susmiati, khususnya Lela. Lela bisa melakukan itu lebih lanjut. Tapi kalau berkaitan dengan mata kuliah profesi kehumasan, ya berarti memang sudah selesai sampai di sini. Sampai di pertemuan ke-15. Kan kalian nggak mungkin mau sampai pertemuan ke-20 kan? Gitu. Jadi iya, Bu. Ini akhir dari ini adalah klimaks dari mata kuliah profesi kehumasan yang kalian gitu. Dan plot twistnya adalah kalian masih belum bisa fokus dengan tujuan awal. Gitu. Itu kesimpulan saya, dan ini bisa jadi pembelajaran buat kalian ke depan. Gitu. Bisa dilanjut sendiri, mandiri. Memang kalau kalian ingin membantu ikan bakar Bu Susmiati, itu bisa kalian lanjutkan mandiri. Jadi untuk pembelajaran kalian sendiri biar lebih mahir gitu ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan mata kuliah profesi kehumasan, hari ini udah selesai, udah finish apa yang menjadi tanggung jawab kalian selama 1 semester. Itu dari saya. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu Noni. Mohon maaf atas terima kasih juga atas bimbingannya selama 1 semester ini. Kami merasa beruntung memperoleh dosen Bu Noni karena kami bisa praktek secara langsung sekalipun kita masih banyak kurangnya Bu sebenarnya. Gak apa-apa, saya kan nggak butuh kesempurnaan dari kalian gitu. Tapi yang penting ini adalah proses pembelajaran dan
ya pasti nggak maksimal ya, karena kondisinya juga semua dilakukan secara daring, mobilitas terbatas, tapi ini bisa jadi pembelajaran yang penting buat kalian ke depannya gitu. Ini bekal ilmu yang bisa saya berikan pada kalian, ya inilah ya standar minimal lah gitu ya. Karena kalau standar maksimal saya ya ini karena kondisi saya nggak bisa menuntut kalian secara maksimal gitu. Yang penting ini adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan bersama di mata kuliah profesi kehumasan. Dan saya juga banyak kelemahan selama 1 semester ini, karena kan nggak bisa memantau 100%, nggak bisa, pembelajarannya juga sangat terbatas, pakai video conference juga susah ya kan. Kita coba aja nanti kalau semester depan masih online. Akan sangat berat, tapi ya harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Iya. Oke, Bu, ini S1 tutup dulu. Nanti misalkan teman-teman mau ada diskusi dengan Bu Nani, bisa. Ini saya stop dulu recordnya, jadi biar lebih enak untuk ngobrolnya lebih panjang gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Nani. Saya perwakilan dari kelompok kami di KPID 5, kelompoknya Lela dan kawan-kawan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.